Kembali lagi bersama saya Dian Amelia dalam program Live on the Spot Tribun Timur. Program ini menayangkan live on the spot bersama jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Hari ini saya sudah tersambung langsung dengan dua jurnalis Tribun di Makassar. Dimulai dengan berita P3 Sulsel cari ketua dan pengurus baru. Berikut penjelasan dari Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani. Sekarang sudah ada rekan kami, Ari Mariadi, yang akan melaporkan langsung dari 4 Points. Ari Mariadi, dipersilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, pada siang menjelang sore ini saya sedang berada di arena musyawarah wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan, tepatnya di Ballroom Hotel PowerPoint, Jalan Andi Jemak, Kota Makassar. Baik pada siang menjelang sore hari ini, baru saja tadi pagi menjelang siang dilaksanakan pembukaan musyawarah wilayah P3 Sulsel. Kegiatan pembukaan tadi dihadiri langsung dibuka oleh Ketua Umum P3 yang juga salah satu menteri di Kabinet Joko Widodo, yaitu Bapak Suharso Monoarfa tadi telah membuka kegiatan yang juga dihadiri oleh pelaksana tugas Gubernur Sulsel, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, sejumlah kepala daerah, dihadiri juga oleh sejumlah elit DPP, pengurus DPW, dan 24 pengurus Dewan Pimpinan Cabang. Jadi kalau di musyawarah wilayah P3 Sulsel ini adalah salah satu agenda konsolidasi partai. Salah satu agendanya yaitu memilih di forum Muswilina memilih ketua dan pengurus baru untuk masa bakti 5 tahun mendatang. Sejauh ini Tribuners perlu saya sampaikan ada 2 nama yang menguat, yaitu petahana Bapak Dr. Muhammad Aras dan salah seorang politisi muda Imam Pausan. Tadi Bapak Ketua Umum telah menyampaikan sambutan dan menyampaikan harapan DPP untuk P3 Sulsel 5 tahun ke depan. Saat ini Halo, Ari Mariadi. Baik, mungkin ada sedikit gangguan. Ari. Ari. Baik, mungkin kita akan langsung masuk ke video selanjutnya saja. Oke, baik. Baik, mungkin ada sedikit gangguan. Hai Tribuners, yang suka nyari otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih,
nomor 430 Makassar, atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh Ambil alih ya, Tribuners, maaf ada gangguan jaringan. Baik, sekarang kita akan lanjutkan penjelasan dari Ari Mariadi. Dipersilakan. Baik, kembali lagi bersama saya Tribuners. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan jaringan. Saya lanjutkan kembali. Jadi dalam muswil kali ini peserta tidak memilih langsung ketua, akan tetapi hanya memilih 7 formatur. 7 formatur ini nanti yang akan berembuk memilih siapa ketua untuk 5 tahun ke depan. 7 formatur ini terdiri dari 5 pengurus DPC, 1 pengurus Dewan Pimpinan Wilayah, dan 1 pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat. Baik, untuk sementara itu yang dapat saya laporkan, Dian. Saya kembalikan ke studio. Baik, berikut kita akan tampilkan sedikit potongan video yang sudah diambil oleh Ari Mariadi. Seperti apa Pak Oketum? Yang jelas seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum, ya. Tentu siapapun nanti yang terpilih jadi Ketua DPW itu adalah sosok yang bisa kerja-kerja elektoral. Apa makna bisa kerja elektoral? Maknanya adalah bisa kemudian ya menunjukkan kegiatan nyata P3 di tengah-tengah masyarakat. Dan itu harus dilakukan untuk seluruh daerah di Sulawesi Selatan. Tidak hanya ya daerah tertentu, dapil tertentu saja, tapi itu semuanya harus dilakukan. Nah, tetapi kalau kita bicara siapa sosok itu, ya kita dengarkan dulu nanti ya apa pandangan, pendapat dari DPC itu, ya. Kan kita belum mendengarkan ya, sebab di P3 itu tetap harus kita dengarkan juga, harus bawahnya seperti apa. Tentu nanti semuanya kita musyawarahkan. Mudah-mudahan ada mufakat dari musyawarah ini. Oke? Bagaimana DPP melihat kinerja DPW P3 Sulsel 5 tahun 1 periode ini, Pak? Yang jelas P3 di Sulawesi Selatan itu ya dalam pemilu kemarin di mana secara nasional P3 mengalami penurunan, tetapi di Sulawesi Selatan boleh saya katakan tidak ya. Meskipun tadinya di pemilu 2014 kami punya 3 kursi DPR RI, sekarang hanya 2. Tentu tidak bisa juga karena faktor itu yang kita lihat, tetapi secara suara ya itu bagus. Jadi Sulawesi Selatan itu termasuk salah satu barometer P3 secara nasional ya. Artinya kalau di Sulawesi Selatan itu bagus ya, meningkat, maka insya Allah secara nasional P3 juga akan lebih bagus, lebih meningkat. Kak, terkait dengan pernyataan Ketua Umum tadi awal usul P3 ini tidak gaduh, kemudian lebih bagus kalau ada kelompok milenial yang memimpin karena dia menggambarkan susunan struktur di DPP banyak kelompok milenial. Apakah itu signal untuk kelompok milenial harus memimpin sel-sel? Tapi Pak Ketua Umum kan menyampaikan kalau bahasa politik itu ya itu kan tidak bisa langsung jelas. Nah karena itu maknanya apa? Maknanya adalah karena ini musyawarah wilayah, maka harus kita dengar juga ya suara pemandangan umum dari DPC. Kan harus mendengarkan itu dulu gitu ya. Nanti baru setelah kita dengarkan ya usulannya bagaimana, usulannya siapa, baru nanti kemudian kita musyawarahkan, kita sikapi ya. Yang jelas semua kader yang memenuhi ketentuan anggaran dasar berpeluang jadi ketua atau sekretaris. Itu.
saya katakan ya. Pak Ketua, target Termasuk apakah dia usianya milenial atau kolonial? Jadi, Pak Ketua, target sendiri Pak Ketua ke depan Sulsel gimana? Kenapa? Target untuk Sulsel ke depan itu apa saja yang diharapkan oleh DPP? Nah, itu harus ditanyanya oleh ke Pak Ameru sekarang. Ya, pertama tentu kursinya harus kembali 3. Yang kedua, di DPRD provinsi harus meningkat. Di setiap kabupaten, kalau tadi telah disampaikan ya dalam pidatonya Pak Aras itu capaian-capaian di mana ada 4 daerah yang di mana P3 memimpin ya di DPRD-nya. Nah, ini mudah-mudahan tidak hanya kita pertahankan tapi bertambah. Termasuk mengusung kepala daerah, Pak? Tentu ya. Tetapi kan kalau kita bicara mengusung kepala daerah kan nanti pilkadanya lagi baru 2024. Ya. Tapi harapannya P3 ke depannya di tahun 2021 yang di mana P3 memimpin ya di DPRD-nya. Nah, ini mudah-mudahan tidak hanya kita pertahankan tapi usulannya siapa, baru nanti kemudian kita musyawarahkan, kita sikapi ya. Yang jelas semua kader yang memenuhi ketentuan anggaran dasar berpeluang jadi ketua atau sekretaris. Itu saya katakan ya. Pak Ketua, target Termasuk apakah dia usianya milenial atau kolonial. Jadi, Pak Ketua, target sendiri Pak Ketua ke depan Sulsel gimana? Kenapa? Target untuk Sulsel ke depan itu apa saja yang diharapkan oleh DPP? Nah, itu harus ditanyanya oleh ke Pak tentu ya. Tetapi kan kalau kita bicara mengusung kepala daerah kan nanti pilkadanya lagi baru 2024. Ya. Tapi harapannya P3 ke depannya di tahun 2021 dan musyawarah kedepannya gimana Pak? Sama saya Dian Amelia dalam program Live on the Spot Tribun Timur. Baik, Ari Mariadi, apakah akan ada komentar-komentar poin-poin terpenting dari Wakil P3 Sulsel? Jika ada, mohon dijelaskan sedikit. Ya baik, tadi saya sudah mewawancarai dan meminta keterangan langsung dari Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat P3 yaitu Bapak Arsul Sani. Jadi dia tadi menjelaskan bahwa DPP ini mengharapkan P3 Sulsel ke depan harus meningkatkan kerja-kerja elektoral, harus bersaing dalam memenangi pemilihan umum legislatif di 2024 mendatang. Untuk siapa nantinya akan menjadi ketua wilayah, DPP menyampaikan akan menyerap dulu aspirasi dari Dewan Pimpinan Cabang dalam forum nanti. Jadi dalam sidang ini dia akan mengumpulkan, melihat seperti apa keinginan dan aspirasi dari para kader untuk seperti apa harapan untuk partai 5 tahun ke depan. Jadi seperti itu, Dian. Oke, baik. Terima kasih Ari atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Kita masuk ke berita selanjutnya. Wisuda Sarjana ke-57 dan Magister ke-33 UKI Paulus. Bagaimana penjelasan Rektor UKI Paulus Dr. Agus Salim? Sudah ada rekan kami Rudi Salam yang akan melaporkan langsung dari Makassar. Rudi, dipersilahkan. Ya, Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuner. Sudah sarjana ke-57 dan magister ke-30 pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hai Tribuners yang suka nyari otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing Rp500.000 untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih
nomor 430 Makassar, atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan Baik, kita akan melangkah ke berita selanjutnya. Wisuda sarjana ke-57 dan magister ke-33 UKI Paulus. Bagaimana penjelasan Rektor UKI Paulus Dr. Agus Salim? Sudah ada rekan kami Rudi Salam yang akan langsung melaporkan dari Makassar. Rudi, dipersilahkan. Iya, Dian, terima kasih Tribunan. Jadi pagi tadi wisuda Universitas Kristen Indonesia menggelar wisuda sarjana ke-57 dan magister ke-33 di kampus UKI Paulus Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 13. Wisuda ini digelar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi seperti menyiapkan cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wisuda ini dihadiri oleh sejumlah wakil rektor, para dekan, dosen, perwakilan wisudawan, dan sejumlah tamu penting lainnya. Pada wisuda kali ini ada sebanyak 270 lulusan baru atau alumni baru yang dicetak oleh UKI Paulus. 270 wisuda tersebut terdiri dari 244 orang sarjana dan 26 orang magister. Adapun wisudawan tersebut yakni sarjana tersebut berasal dari 4 fakultas. Yang pertama Fakultas Teknik. Fakultas Teknik terdiri dari teknik sipil berjumlah 65 orang, teknik mesin berjumlah 46 orang, teknik elektro berjumlah 21 orang, dan teknik kimia berjumlah 2 orang. Adapun Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri atas manajemen terdiri dari 49 orang dan akuntansi 15 orang. Adapun Fakultas Hukum, Ilmu Hukum terdiri dari 22 orang dan Fakultas Informatika dan Komputer, Teknik Informatika terdiri atas 24 orang. Untuk program magister sendiri berjumlah terdiri atas 3 prodi. Yang pertama Magister Ilmu Sipil, Teknik Sipil maksudnya berjumlah 22 orang, Ilmu Hukum 1 orang, dan Manajemen 4 orang. Adapun lulusan terbaik pada wisuda kali ini untuk program sarjana sendiri itu diraih oleh Kiki Paiwan dari program studi akuntansi dengan IPK 3,95 dengan masa studi 3,5 tahun. Untuk program sarjana sendiri diraih oleh Nelwan dari program Magister Ilmu Hukum dengan IPK 3,96 dengan masa studi 2,5 tahun. Nah, Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus, Dr. Agus Salim menjelaskan bahwa wisuda dengan masa pandemi ini pihaknya terus berinovasi, termasuk sudah melaksanakan 3 semester pembelajaran secara daring. Nah, bagaimana komentar dari Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus, Dr. Agus Salim? Berikut petikan wawancaranya. Sebagai rektor, sekaligus pimpinan UNAS, saya sangat bahagia dan senang walaupun di masa pandemi, tetapi para anak-anak mahasiswa mampu menyelesaikan pendidikannya sampai selesai sarjana sesuai dengan pilihan ilmunya masing-masing. Ya, jadi kita sudah 3 semester ini menjalankan kegiatan akademik dalam bentuk daring. Soal untuk kuliah online atau daring, UKI Paulus tidak canggung dan tidak ragu lagi karena sebelum ada pandemi, UKI Paulus sudah membangun kerjasama dengan universitas terbuka, yaitu sistem kuliah daring atau online. Nah, sehingga demikian bahwa pada saat muncul pandemi,
Ya, mahasiswa kami tidak campur lagi atau tidak takut lagi dalam rangka untuk menyesuaikan diri untuk mengikuti perkuliahan yang pada intinya dan semua perguruan tinggi Indonesia mengikut dengan sistem kuliah daring atau online. Hari ini ada 270 mahasiswa yang wisuda dengan 4 fakultas, ya, fakultas teknik, ekonomi, hukum, dan informatika. Walaupun dengan media dan wartawan, sama-sama kita berdoa supaya pandemi akan segera berlalu. Nah, kalau misalnya pandemi sudah berlalu, itu berarti bahwa aktivitas kegiatan kuliah itu sudah bisa kita offline, dalam artian bahwa mahasiswa hadir di kampus, dosen, pegawai, dan untuk itu target ke depan, ya kami optimis karena sekarang untuk itu masuk di dalam klaster 3 secara nasional. Kalau bicara perguruan tinggi dalam bentuk klaster 3 secara nasional itu hanya 97 perguruan tinggi yang ada di dalam ini. Dari 4.500 sekian perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kalau untuk di L2 Dikti untuk versi universitas itu ukip di ranking 3 ya dari 300 sekian perguruan tinggi. Nah, itulah ya optimisme saya selaku rektor bahwa tahun depan kita usahakan dari ranking 100 sampai 76 kita upayakan supaya masuk untuk 100 besar. Ya, itu yang. Nah, tentunya bahwa kalau universitas ya semakin naik rankingnya, tentunya kepercayaan masyarakat semakin tertanam, sehingga masyarakat yang punya anak untuk melanjutkan perguruan tinggi tidak ragu lagi untuk menitipkan anak di UGM Paulus. Itu. Ya, Tribuners, itulah tadi penjelasan dari Rektor Universitas Kristen Indonesia atau UKI Paulus Makassar, Dr. Agus Salim. Kembali ke studio Dian. Baik, Rudi, kira-kira apakah ada komentar menarik dari Pak Rektor ataupun dekan-dekan yang lainnya? Iya Dian, tadi Pak Rektor Dr. Agus Salim menyampaikan bahwa dalam pandemi COVID-19 ini pihaknya terus berinovasi dalam menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Kegiatan-kegiatan pun terus dilaksanakan oleh Universitas Kristen Indonesia UKI Paulus. Sedangkan disebutkan bahwa sudah 3 semester UKI Paulus menjalani penerapan kuliah secara daring. Awal pandemi pihaknya menyadari bahwa perkuliahan secara daring dirasa cukup sulit, namun berkat kerja keras semua pihak hari ini UKI Paulus menggelar wisuda. Dr. Agus Salim juga menyebut bahwa peran penting orang tua dalam masa pandemi ini dirasakan cukup oleh Pak Rektor Dr. Agus Salim. Dalam sambutannya juga disebutkan bahwa dia berpesan, Rektor Agus Salim berpesan kepada wisudawan untuk tetap menjaga nama baik alma mater. Dian, kembali ke studio. Oke, baik. Rudi, kira-kira apakah akan ada inovasi terbaru seperti akan menggelar kuliah secara luring, bukannya melalui daring lagi? Misalnya itu seperti ada beberapa mahasiswa yang dibagi dua antara luring dan daring. Kira-kira apakah ada inovasi terbaru dari UKI Paulus? Iya, Dian. Tadi disebutkan bahwa sudah 3 semester UKI Paulus menjalani perkuliahan secara daring dan dirasa cukup efektif untuk perkuliahan secara daring ini. Pihaknya menyebut bahwa belum ada sejauh ini waktu untuk perkuliahan secara offline ataupun secara tatap muka langsung. Pihaknya masih menunggu instruksi langsung dari pemerintah secepatnya. Oke, baik. Untuk terkait wisudawan terbaik, kira-kira ada berapa banyak ini yang dicetak selain tadi yang nama-nama yang sudah disebutkan apakah dari setiap fakultas dan setiap jurusan hanya 1 orang saja nih wisudawan terbaiknya? Iya Dian, tadi wisudawan terbaik itu terbagi atas beberapa terdiri dari setiap program studi dan dibagi juga menjadi 2
ada 2 wisudawan terbaik tingkat universitas, yakni program sarjana atas nama Kiki Paiwang dari program studi akuntansi dengan IPK 3,95 dan dengan masa studi 3,5 tahun. Untuk program pasca sarjana sendiri adalah saudara Nelwan dari program studi Magister Hukum dengan IPK 3,96 dengan masa studi 2,5 tahun. Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus sendiri, Dr. Agus Salim, sangat mengapresiasi lulusan terbaik ini. Dian, kembali ke studio. Lulusan terbaik berarti cuma hanya 2 ya. Yang saya maksud di sini apakah dari seluruh fakultas, misalnya dari Fakultas Uki Paulus mencetak 5 wisudawan terbaik dari setiap jurusan. Yang itu yang saya maksud, Rudi. Iya, Dian. Memang ada untuk pembagian lulusan terbaik itu tidak dibagi atas fakultas karena hanya diikuti oleh 4 fakultas untuk program sarjana. Untuk lulusan terbaik itu dibagi atas tiap-tiap program studi. Program studi itu adalah teknik sipil, teknik mesin, elektro, kimia, manajemen, akuntansi, ilmu hukum, dan informatika. Ya. Mungkin sekian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Oke, baik. Terima kasih Rudi atas waktunya. Selamat bertugas kembali. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa saksikan terus live report on the spot setiap hari pukul 2 siang hanya di kanal YouTube Tribun Timur. Sampai jumpa. Hai Tribuners, yang suka nyari otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan